Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tanggal 2 Februari 2021. Myanmar kembali memasuki masa suram nih menurut ini nih ya, tuh koran ini nih. Pemimpin Aung San Suu Kyi dan sejumlah elit politik termasuk Presiden Win ditahan oleh pihak militer. Langkah ini diduga buntut kepelut pasca pemilu. Setelah kurang lebih 1 dekade berada di bawah kepemimpinan sipil, Senin Myanmar kembali dalam cengkraman militer. Ini terjadi setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Kudeta ini membawa Myanmar kembali ke masa suram. Pada Senin pagi, militer menggerebek kediaman Aung San Suu Kyi dan kemudian menahannya. Militer juga menahan Presiden Myanmar, Win Myint, beserta sejumlah tokoh pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Penahanan itu terjadi hari saat seharusnya parlemen Myanmar yang didominasi NLD menggelar sidang perdana pasca pemilu November 2020. Kemudian militer menyerahkan tampuk kepemimpinan nasional kepada Wakil Presiden Min Sy, seorang mantan jenderal militer, mengumumkan keadaan darurat itu berlaku 1 tahun. Dari Yangon dikabarkan situasi kota tampak lebih sepi, perkantoran dan bank tutup, tetapi sektor informal tetap beroperasi seperti biasa. Sambungan telepon, televisi dilaporkan putus. Bandara ditutup, tentara polisi berjaga di sejumlah sudut kota. Di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, tentara menutup jalan utama dengan barikade. Warga terbelah dalam 2 kubu, mereka mendukung militer turun ke jalan dan menggelar pawai sambil mengibarkan bendera kebangsaan Myanmar. Sementara pendukung NLD menyatakan kecewa. Mereka diliputi rasa takut dan frustasi. Saya tidak ingin kekuasaan militer lagi, menurut Zizawah, 32 tahun. Cara mereka bertindak seperti diktator. Kami semua tahu siapa yang kami pilih. Aktivis pro-demokrasi tidak begitu percaya dengan pernyataan militer bahwa setelah keadaan darurat dicabut, maka akan mengadakan pemilu adil dan kemudian mundur, dan mereka mengambil alih kekuasaan dengan paksa. Semua orang merasa marah dan kesal. Saya sama sekali tak percaya bahwa pemilu akan dilakukan setelah 1 tahun. Mereka akan mengembalikan kekuasaan, kata Muang, seorang aktivis pro-demokrasi. Aung San Suu Kyi mendesak pendukungnya tidak tinggal diam, sebagaimana diberitakan BBC dalam sebuah surat yang ditulis dalam penahanannya. Dia menyatakan tindakan militer membuat Myanmar kembali ke dalam kediktatoran. Status keadaan darurat yang dinyatakan militer diduga merupakan buntut dari kemelut pemilu November 2020. Pihak militer menganggap telah terjadi kecurangan yang ditandai antara lain adanya nama pemilih ganda, namun Komisi Pemilu mengatakan pemilu Myanmar berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Ini yang begini-begini terjadi di berbagai negara ya, kalau bicara demokrasi, apakah itu di Amerika Serikat, kemarin Trump kan sampai nurunin para pendukungnya, mereka turun sendiri lah katakan. Kemudian juga di Indonesia, apakah 2014, 2019 yang seperti ini juga terjadi. Dalam pemilu itu, NLD menang mutlak dengan meraih sekitar 83% suara pemilih. Mereka meraup 396 kursi dari 476 kursi yang diperebutkan di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen. Sebagai catatan, ada 644 kursi di Parlemen Myanmar. Sebanyak 20% atau 166 kursi diantaranya
menjadi jatah militer. Hasil pemilu ini mempermalukan partai oposisi didukung militer, yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, hanya meraih 33 kursi. Hasil tersebut menjadi sumber ketegangan terbaru antara pemerintahan sipil dan militer. Telah ada gelagat pada pekan lalu bahwa militer bisa melakukan kudeta jika tuntutan mereka terkait dengan dugaan kecurangan tidak dipenuhi. Hingga akhirnya militer menyatakan negara dalam keadaan darurat dan mengambil kekuasaan dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara. Hal ini tertuang dalam pernyataan tertulis diumumkan di stasiun televisi milik militer, Miawadao, dari televisi militer. Militer mengutip kasus 417 pasal 417 dari konstitusi tahun 2008 Myanmar memungkinkan militer mengambil alih kekuasaan pada saat darurat. Penyiar televisi ini menyatakan krisis tersebut akibat kegagalan menangani COVID, kegagalan pemerintah dalam pemilu November lalu adalah alasan dalam kegiatan darurat tersebut. Militer juga menuding organisasi partai ikut andil mengganggu stabilitas negara. Situasi ini harus ditangani sesuai dengan hukum. Untuk itu dinyatakan negara dalam keadaan status kondisi darurat menurut pernyataan tersebut. Akan tetapi menurut Priyambudi Sulistianto, dosen senior Flinders Adelaide, Priyambudi ini dulu ketemu sama kita tahun 2007 di Flinders juga tuh dengan saya. Dan mungkin Pak Priyambudi masih ingat kalau Muradi ya, dulu kami bersama Pak Budiman juga yang sekarang sudah almarhum ke sana. Ke Flinders waktu itu juga ada Anang Bahtiar, kemudian juga Prof. Anton ya, kemudian juga James ya. Kita ketemu di sana. Waktu itu kita bahas soal bencana lumpur. Nah, kalau menurut Pak Priyambudi, kemenangan mutlak ini mencemaskan militer. Menurut dia, keunggulan di parlemen berpotensi meruntuhkan hegemoni militer. Meski secara konstitusional mendapat jaminan 25% di parlemen. Jika berkuasa, NLD diduga akan mengikis kepentingan politik bisnis militer. NLD diketahui getol mendorong amandemen konstitusi 2008 dibuat oleh militer. Sejumlah negara termasuk Indonesia prihatin dengan situasi Myanmar. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan perselisihan terkait hasil pemilu sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia dan mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan penyelesaian dengan dialog. Gitu jadi ceritanya ya. Nih ininya. Kemudian kudeta ini juga hampir terjadi di Partai Demokrat katanya menurut AHY, dan disampaikan oleh Rahlan Nasidik gitu kan. Tetapi tiba-tiba Pak Marzuki Ali juga teriak katanya jangan tertuduh seperti berkhianat katanya. Terus kemudian juga yang disebutkan menurut media nih fitnah-fitnah tuh Saribuddin Hasan. Waduh. Dan dia dengan Pak Marzuki dengan Pak Maxo Pakua gitu kan disebut-sebut mau kudeta gitu. Nah, kalau kita lihat cerita Myanmar ini gitu kan, Myanmar ini dan kudeta ini terjadi gitu kan, padahal militer sudah dikasih 25%. Itu pemimpin tertinggi militernya itu kalau tidak salah sejak 2011 sudah memimpin, jadi lama sekali dia berada di posisi itu. Nah, ini sebetulnya pelajaran buat negara-negara demokratis, sehingga di Indonesia kalau kita lihat sekarang tidak lagi ada pemimpin
militer yang menonjol seperti di zaman Orde Baru ya, nggak ada. Karena diganti paling lama 5 tahun diganti gitu kan, bareng sama presiden. Malah Pak Hadi yang sekarang jadi Panglima TNI itu rada lama nih jadi Panglima TNI-nya gitu kan, walaupun nanti ke depan mungkin ganti Angkatan Laut gitu kan, atau bagaimana Pak Jokowi lah yang berwenang gitu. Nah, tetapi di sisi lain di Myanmar ini lama sekali pemimpinan militer, sehingga hegemoni itu kan bisa cerita bisnis, militer dan yang lain-lain lah, atau jangan-jangan dirubah nanti polanya. Nah, soal ngerubah pola atau siksak itu sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia sekarang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi di tahun ke-6 ini mau tahun ke-7 ya, ketika Sandi dimasukkan setelah di tahun pertama Pak Prabowo-nya yang dimasukkan, sehingga seperti yang saya sampaikan di Indonesia itu nggak ada oposisi, sekarang terwujud gitu kan. Orang kan dulu pengen ada oposisi. Saya bilang Indonesia nggak ada oposisi karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nggak ada oposisi di Indonesia itu. Yang ada itu adalah bagaimana berebut menyelesaikan persoalan, sehingga hikmah kebijaksanaan itulah muncul dari perwakilan-perwakilan masyarakat, perwakilan-perwakilan berbagai kalangan maupun komunitas, kemudian juga lain-lainnya gitu kan, komunitas kampus, pengusaha, pedagang gitu kan, LSM, militer dan yang lain-lain, sehingga terjadilah itu. Nah, tetapi cerita kudeta barusan itu seluruh dunia yang saya tahu hari-hari ini gitu kan, walaupun belum menyeluruh karena informasinya belum lengkap, sudah menyatakan ketika itu kudeta berarti mundur, demokrasinya yang pasti mundur, dan masyarakatnya bilang waduh kebebasan ini jadi hilang, jadi repot gitu kan. Nah, kudeta di Partai Demokrat ini itu nggak tahu siapa yang mau dicalonkan gitu kan, tetapi Pak Muldoko juga membantah, kemudian juga Pak Mahfud juga membantah. Ya kalau saya membacanya dari luar ini seperti apa gitu kan, apa jangan-jangan ini hanya bagian daripada caranya Pak SBY untuk melatih AHY gitu kan, supaya matang kepemimpinannya. Nah, saya nggak ngerti juga, yang pasti sih Pak SBY sendiri 10 tahun jadi presiden kan pasti jago lah beliau melakukan manuver-manuver politik gitu kan, karena jaringannya kuat, pengalamannya luar biasa juga gitu kan. Jadi itu nggak mudah dibaca lah, tapi bahasa sederhananya ini bagian daripada proses politik di negeri ini gitu. Apakah benar Pak Muldoko mau ngambil Demokrat karena bersiap-siap untuk 2024? Pertanyaan berikutnya, apakah diizinkan oleh Pak Jokowi gitu kan? Terus bagaimana konstelasinya dengan Ibu Mega yang di PDIP gitu kan, atau juga dengan pimpinan-pimpinan partai-partai yang lain? Atau ini mengantisipasi manuvernya Pak Jokowi dengan memasukkan beberapa tokoh ke dalam kabinet yang bisa jadi termasuk Sandi dan Risma misalnya ya, bisa menyaingi Erlangga Hartarto gitu kan, misalnya bisa menyaingi juga Ganjar Pranowo gitu kan, bisa menyaingi Prabowo dan Puan, sehingga lebih terbuka lagi. Nah, oleh karena itu, karena khawatir kehabisan partai, maka Partai Demokrat perlu diambil. Saya kira itu akan jadi rahasia bersama bangsa inilah, walaupun saya nggak ngerti juga nanti akan kebuka dan apa, tapi marilah saya selalu ngajak gitu kan di situasi-situasi ini memandangnya dengan situasi yang positif. Jadi ini bagian dari dinamika. Saya berulang-ulang menyampaikan bahwa persoalan bangsa Indonesia hari-hari ini itu adalah pandemi COVID, itu yang utama. Terus naik tiap hari dan kita nggak ngerti bagaimana ujungnya, walaupun tentu kita mendoakan vaksin ini yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah didukung, dan ini berhasil nanti membuat masyarakat imun sehingga COVID-19 ini bisa
terhenti atau tidak seganas sekarang lah. Kemudian yang kedua, barangkali juga yang tidak boleh terjadi itu rumah sakit kehabisan fasilitas dan tempat tidur karena dan pengobatan juga perawatan, karena delta antara yang sembuh kemudian dengan yang tinggal di rumah sakit ini makin naik gitu kan. Kemarin udah 170, sekarang berapa gitu. Tapi bahasa sederhananya, kalau ada yang lain-lain entah herbal entah apa gitu kan, bisa dijamin, lebih terjamin maksudnya, membuat imunitas dan kesembuhan serta tidak berdampak efek samping, ini saatnya digenjot. Jadi artinya kalau nambahnya sehari, sekarang udah 10.000 yang sembuh sehari, kan luar biasa negeri ini. Saya setuju, ini yang perlu disyukuri gitu kan. Pak Jokowi bilang bersyukur, itu ini yang perlu disyukuri. Kita bisa yang sembuh sehari bisa 10.000 gitu kan, kadang-kadang di atas itu malahan. Nah, yang masih prihatin itu terus nambah gitu kan, bahkan persentase dites dengan yang terinfeksi itu makin tinggi. Nah, ini yang prihatin. Jadi saya melihat bahwa COVID ini sebetulnya problem yang membuat banyak persoalan, atau membuat kita sebetulnya kalau mau positif berpikirnya ditantang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini gitu kan. Jadi cara lebih baik. Kemudian yang kedua, akibat COVID ini banyak media mulai menyampaikan bahwa ini bisa jadi setelah 1 tahun nanti di bulan Maret didera COVID di seluruh dunia ini karena seluruh dunia gitu kan, atau rata-rata lah kebanyakan, maka ini bisa lebih parah daripada Great Depression ya, depresi yang luar biasa di tahun 1929 gitu kan. Ini bisa lebih dahsyat lagi, jadi lebih dahsyat lagi dari 97, lebih dahsyat lagi dari 2008 gitu kan. Jadi kita perlu fokus dan perlu melihat ini, bukan cuma melihat, mencermati ini sesungguh-sungguhnya gitu kan, sesungguh-sungguhnya. Jadi jangan kita kesana kemari gitu kan. Jadi tadi cerita kudeta Partai Demokrat itu, ya kalau itu bagian dari proses gitu kan, sedih juga kalau bener misalnya ada ketua DPD, DPC dengan uang 100 juta kemudian dikasih 25 juta sebagai uang muka, tergoda. Bukankah Partai Demokrat itu sudah 10 tahun pernah berkuasa gitu kan? Apakah nggak cukup itu gitu kan untuk bersabar? PDIP 10 tahun puasa, sanggup untuk bangkit kembali, kemudian mampu mencalonkan Pak Jokowi gitu. Nah, artinya gitu kan, harus sabar, harus tangguh gitu. Dan saya yakin lah partai-partai itu harus betul-betul menunjukkan kaderisasi dan kepemimpinannya gitu kan. Jadi jangan ini jadi rame muter-muter gitu kan, persoalan yang buat bangsa yang inti ini jadi tergeser atau terlupakan. Itu soal tadi itu soal soal COVID dan Great Depression. Kemudian yang ketiga, setelah terangkat di tahun yang lalu problem Jiwasraya, sekarang Asabri itu juga kelihatannya lebih tinggi dari Jiwasraya, korupsi juga gitu kan. Dan ini menambah kepedihan kita, di mana situasinya semua lagi berjibaku gitu kan, pemerintah semua lagi berjibaku, empati itu lagi digerakkan, ada wakaf. Asabri kelihatannya lebih besar di Jiwasraya kalau baca di media. Kemudian juga BPJS mungkin lebih tinggi lagi daripada Jiwasraya dan Asabri. Begitu juga ada yang lain-lainnya. Nah, apakah situasi ini itu mencerminkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu berhasil? Atau ini mencerminkan bahwa Undang-Undang KPK ini perlu direvisi lagi atau bagaimana gitu kan? Dengan situasi korupsi ini yang terus-terusan. Walaupun saya setuju juga misalnya ketika Fahri Hamzah menyampaikan bahwa seharusnya dari proses yang sudah dilakukan KPK itu, Indonesia hari-hari ini
udah nggak perlu KPK lagi. Maksudnya pemberantasan korupsinya udah selesai, udah beres gitu. Jadi jangan juga dijadikan pemberantasan korupsi itu bagian dari sniper, nembak siapa yang menjadi lawan politik gitu kan, atau tokoh yang membahayakan disikat dengan OTT gitu kan, atau proses-proses itu. Itu yang saya tangkap gitu kan, dari entah benar begitu, barangkali ini menjadi diskusi, tapi kecintaan kita sebagai sebuah bangsa terhadap bangsa ini, itulah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan bahwa korupsi ini berbahaya gitu kan. Karena sejak Bung Hatta menyampaikannya di tahun 1955 gitu kan, itu udah berapa 66 tahun yang lalu gitu kan, lebih tua dari usia saya. Pada kenyataannya sampai hari ini belum selesai. Malahan kalau seperti dalam diskusi-diskusi sebelumnya, akibat korupsi inilah terjadi berbagai macam persoalan yang kemudian akhirnya menumpuk, entah itu lingkungan hidup yang rusak, ada perampasan tanah, kemudian juga transfer pricing dari perusahaan yang merampas tanah, kemudian masyarakat sekitarnya tidak makmur, padahal lingkungannya rusak. Akibat transfer pricing itu ekonomi Indonesia berputarnya tidak begitu maksimal, dan kemudian perusahaan-perusahaan itu menjual sebagian besar sahamnya atau bagaimana itu ke perusahaan asing yang bisa jadi apakah itu di negara yang dekat atau negara-negara yang jauh gitu kan. Jadi ini rumit banget. Nah, oleh karena itu dengan situasi-situasi begini gitu kan, dengan pelajaran tadi dari Myanmar itu tadi gitu kan, katakanlah orang bilang itu pasti balik ke masa lalu, tapi saya ingin nyampaikan pelajaran Myanmar itu. Di Indonesia itu proses yang mirip-mirip seperti itu terjadi ketika tahun 66. Tetapi Pak Harto itu cerdas banget. Kenapa saya bilang cerdas banget? Beliau tidak langsung menurunkan Bung Karno dan tidak berhadapan langsung dengan Bung Karno. Malah Pak Harto mendapatkan surat 11 Maret gitu kan. Beliau bisa melakukan berbagai hal manuver, dan akhirnya malahan Pak Harto ini ditetapkannya itu justru oleh MPR gitu kan, MPRS ketika itu menjadi presiden. Itu yang saya baca. Dan Bung Karno itu dengan kesadarannya menjaga negeri ini, Bung Karno tidak melakukan perlawanan tetapi mempercayakan bangsa ini kepada Pak Harto. Nah, itu bisa dibilang kudeta, bisa dibilang proses peralihan yang konstitusional, tetapi bukan berarti militer nguasain, kemudian presidennya diturunin, ditangkepin, dan diadain pemilu lagi. Nggak begitu modelnya. Tetapi tadi itu kemudian setelah disahkan oleh MPRS, malahan mengadakan pemilu di tahun 71 kalau nggak salah. Jadi 5 tahun baru 1 tahun. Nah, dari pengalaman ini mungkin masyarakat demokrasi di Myanmar itu melihat gitu kan, di Indonesia ketika terjadi peralihan seperti ini pemilunya baru beberapa tahun kemudian. Kalau 66 ditetapkan baru kan 5 tahun kalau bicara 71. Kemudian karena tidak dibatasi maka terus panjang sampai tahun 98. 98 gerakan reformasi kemudiannya juga itu berbeda dengan 66 di mana Angkatan Darat itu betul-betul terlibat aktif, karena lawannya itu adalah lawan Angkatan Darat gitu kan, dan Islam ketika itu. Di 98 itu bukan Angkatan Darat, bukan Islam, tetapi gerakan nasional, makanya gerakan reformasi. Ketika itu pun tidak ada nafsu untuk menjatuhkan Soeharto begitu saja, kemudian seseorang didorong menjadi penggantinya. Kalau ingat ya, walaupun ada pemicu di 97 itu seperti situasi sekarang, krisis ekonomi yang luar biasa banget. Kemudian juga semua orang berpikir kapan Soeharto itu diganti gitu kan, karena nggak ada mekanisme. Malahan 98 itu 97 menang lagi, kemudian juga diaklamasi lagi di 98 jadi presiden lagi. Jadi
ketika itu kalau kita ingat sama-sama, itu nggak ada ujungnya kesannya kapan itu Pak Harto akan berakhir. Sehingga terjadilah pergantian justru karena di gerakan reformasi itu tidak juga mendorong seseorang untuk jadi gitu kan, karena pengennya konstitusional juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka Pak Habibie yang jadi presiden. Dan Pak Habibie tidak menetapkan keadaan darurat, kemudian juga menentukan pemilu lama-lama. Tapi setelah 98, Pak Habibie menentukan pemilu itu pada tahun 99. Jadi cuma 1 tahun, luar biasa itu Pak Habibie, pemilu 99. Nah kemudian jadilah Pak Dur. Pak Dur jadi presiden ketika itu, semua orang ingat. Nah, Pak Dur baru 1 tahun, terjadi lagi gejolak lagi, itu juga tidak militer, tidak Islam, tidak reformasi, tapi berubah tekanannya kepada tekanan elit ketika itu kalau ingat ya. Jadi saya ingin nyampaikan dulu awalnya tuh Islam dan militer gitu kan, dan kampus ketika 66, 98 itu nasional tapi kampus sebagai penyokong gerakan mahasiswa, alumni dan yang lain-lain tuh 98. Ketika tahun 2000 atau 2001 kalau nggak salah gitu ya, 2001, maka yang bergerak itu adalah bukan lagi Islam, bukan lagi militer, bukan lagi kampus, tetapi elit politik yang melakukan sidang istimewa. Nah, 2 pengalaman pembelajaran ini Pak Habibie luar biasa menjaga negara ini gitu kan, sama juga dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Ketika beliau pertanggungjawabannya ditolak, beliau itu memilih untuk tidak maju lagi di dalam sidang MPR untuk menjadi calon presiden. Ini luar biasa. Dan Pak Habibie juga kalau kita lihat sampai hari ini, anak-anaknya itu pinter-pinter sebetulnya, hebat-hebat, tetapi lihat di kancah politik nggak ada anak-anaknya beliau hidup dengan kemampuan dan kepiawaiannya masing-masing. Ini adalah contoh yang luar biasa baik dan luar biasa hebat kalau menurut saya yang orang biasa ini gitu kan. Dan ini perlu dicontoh oleh negeri ini. Seorang B.J. Habibie itu demikian luar biasa ya. Putra dari Sulawesi Selatan, kalau nggak salah ibunya dari Jawa Barat gitu kan, kalau betul ya artinya, dan besar di Parepare gitu. Pernah Pak Harto ketika Pak Habibie kecil, ayahnya Pak Habibie meninggal, ketemu Pak Harto gitu. Jadi perjalanannya betul-betul luar biasa Pak Habibie ini. Saya ingin menyampaikan, tapi yang ingin saya sampaikan, Pak Habibie begitu ditolak pertanggungjawabannya, beliau memilih orang lain dan beliau mengawal supaya negeri ini bertransformasi. Begitupun saya ingin menyampaikan juga Pak Dur almarhum ya. Pak Habibie sudah almarhum, Pak Dur sudah almarhum, Pak Harto sudah almarhum, Pak Karno sudah almarhum. Mari bangsa Indonesia, apapun yang kalian tahu dan anggap, kita doakan beliau-beliau ini adalah penjaga negeri ini supaya diampuni Allah, supaya keluarganya diberikan keberkahan, supaya seluruh pengabdiannya kepada bangsa ini dikenang sebagai sesuatu yang baik. Kalaupun ada kekurangan, itu bagian daripada proses kita berbangsa. Tapi saya ingin mengajak menceritakan ini supaya kita belajar dari kudeta Myanmar ini gitu kan, ketika seorang petinggi militer terlalu lama, kemudian juga sistemnya tertutup, tidak terbuka kepada dunia internasional karena Myanmar itu masih proses transisi demokrasi gitu kan, sehingga sekarang bisa dikudeta lagi, mundur lagi, dan kita lihat nanti nasibnya seperti apa. Saya lanjutkan lagi. Ketika Pak Dur itu dilakukan sidang istimewa, alhamdulillah saya diberi pengalaman oleh Yang Maha Kuasa beserta Mas Haryadi, Mas Bagus Satrianto, kemudian juga Bang Uco kalau nggak salah, saya lupa Pak Teten Mas Duki, tapi waktu itu sering ketemu tuh. Jangan-jangan ikut juga tuh Mas Teten Mas Duki itu ke dalam ruangan oval istana. Saya ditugaskan nanya gitu kan. Nanya nih sebenarnya bukan sekedar nanya, Pak Dur, apakah sidang istimewa itu akan kita lawan?
Tentu nggak usah dijelasin lawannya kayak apa pada hari ini, tapi saya ingin menyampaikan betapa luar biasanya Pak Dur. Beliau itu berdiri. Saya kira kalau Pak Mahfud ingat gitu kan, ada di ruangan itu juga Pak Alwi, Pak Marcilam, dan banyak lagi yang lain, itu saya lupa yang lainnya. Pak Dur itu berdiri pakai celana pendek, pakai sendal slop putih. Beliau menyampaikan jangan pernah tumpahkan darah untuk perebutan kekuasaan di negeri ini. Kemudian beliau sampaikan mereka yang bersidang di gedung MPR, sekarang DPR MPR itu, mereka merasa merekalah yang paling benar. Tetapi sesungguhnya yang paling benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau duduk dan ngajak diskusi, tapi intinya adalah ketika perubahan harus terjadi, seorang presiden ya seperti itu gitu kan. Jadi artinya ikhlas. Nah, saya ingin menyampaikan juga dalam hati kecil saya setelah saya keluar dari situ, kemudian ternyata turun dan lain sebagainya gitu kan, ada proses ini. Saya berpikir terhadap Pak Dur, beliau itu kalau kita ingat ketika Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya, bahkan beberapa minggu sebelumnya saya masih melihat misalnya Pak Dur itu jalan di di Sahid ya, Hotel Sahid, itu semua orang tidak ada yang menyangka. Itu hanya beberapa minggu sebelumnya Pak Dur tidak akan menyangka bahwa beliaulah yang akan jadi Presiden Republik Indonesia beberapa saat kemudian gitu. Jadi nggak ada yang menyangka itu. Nah, maksudnya saya menyampaikan ini dalam hati kecil saya, disitulah sebetulnya keluar biasaannya Pak Abdul Rahman Wahid ini, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu. Karena kalau kita ingat waktu itu, kalau Pak Dur tidak berkenan maju, maka Megawati lah yang akan menang. Jadi ini persepsi, dan ini nggak usah jadi ini lagi diskusi, karena Pak Amin Rais tokoh reformasi sudah jadi ketua MPR waktu itu gitu kan. Yang kedua Pak Dur, yang keempat adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau ketika itu tidak melakukan manuver yang terbaca kuat, tetap malah kembali ke Jogja gitu kan. Jadi kalau Pak Amin enggak, Gus Dur enggak, Hamengkubuwono enggak, maka Megawati gitu kan. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, walaupun ini tentu hanya berdasarkan pengalaman dan tidak data-data yang lengkap segala macam gitu kan. Pak Dur itu memimpin cukup dengan sekian, begitu Indonesia gejolaknya sudah menurun, terjadi konsolidasi kembali di elit, maka Bu Mega lah yang diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. Itu keyakinan saya, ya, keyakinan saya. Dan apa yang terjadi sampai hari ini, kalau kita lihat, Bu Mega masih jadi elit. Dan ini sebetulnya juga, semoga nanti Bu Mega juga mendengar, semoga dengan pengalaman itu, sekarang ini adalah masa transisi. Pak Jokowi ini sedang melakukan manuver tadi, dengan catatan jangan sampai Pak Jokowi jadi 3 kali atau dibuka lagi peluang nggak ada ujungnya. Karena kalau dibuka peluang lagi nggak ada ujungnya, maka orang yang berpikir eranya 10 tahun ini sudah kunci, kita harus ikuti dan pahami, ini bisa terbuka lagi menimbulkan gejolak berbagai macam. Jadi 2 kali ini adalah sebetulnya bagian daripada kepastian proses demokrasi. Jadi siapapun sampai kapanpun nanti Presiden Republik Indonesia itu 2 kali selesai. Artinya kepemimpinannya bukan berarti berhasil atau tidak berhasil, tapi itulah patokannya. Nah, kembali kepada saat ini Pak Jokowi, saya ulang lagi, itu melakukan pembukaan tadi, manuver-manuver yang barangkali dalam pikiran beliau itu siapapun yang mampu, siapapun yang punya kesempatan itu dengan catatan bisa memimpin Indonesia menuju yang lebih selamat, lebih baik, karena ini pasti berat. Sekarang ini kalau kita lihat, kalau jujur melihat situasinya berat sekali. Jadi dibukalah peluang sehingga semua yang paling mampu itulah yang insya Allah nanti berkompetisi, bukan bertarung ya, berkompetisi untuk memegang tonggak kepemimpinan nasional ini. Nah, saya mengajak kita diskusi ini karena persoalan-persoalan negeri ini menurut saya yang orang awam itu
sungguh tidak sederhana. Jadi ini adalah real persoalan yang sangat berat. Nah, oleh karena itu saya mengajak, marilah kita sungguh-sungguh menghadapi persoalan-persoalan yang apa adanya ini, yang ya tadi itu gitu kan. Jadi jangan belok jadi persoalan kudeta Demokrat. Kemudian juga karena terpancing di di Myanmar ada kudeta berhasil, kemudian tentara kita melakukan konsolidasi ingin kudeta juga, jangan gitu kan. Apalagi untuk melakukan proses itu, kalau lihat Indonesia sekarang nggak ada yang sanggup, nggak ada yang kuat kalau hitungan saya gitu kan. Jadi mari kita kawal situasi yang sekarang sehingga ini terus bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, pesan-pesan kepada para pemangku kekuasaan, kemudian juga yang memegang amanah, marilah kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh di bangsa ini itu demikian berbesar hati, demikian ikhlas menjaga negeri ini, dan ketika saatnya itu mereka memberikan kepada tokoh atau generasi atau yang muncul ketika itu untuk memimpin negeri ini. Dan kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, tentu ketika membaca proses kemerdekaan Indonesia, itu orang-orang besar yang ada ketika itu, salah satunya adalah Hos Cokroaminoto. Itu menjadi guru atau mentornya semua orang. Selain ketika itu ada Hasyim Asy'ari ya, yang mendirikan NU dan yang lain-lain tokoh-tokoh besar. Tapi Anda tahu yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama itu adalah yang didorong menjadi proklamator itu justru Soekarno dan Hatta. Yang anak muda ketika itu cuma 40 tahunan, yang dilihat dipandang, oh ini bisa mimpin agak panjang sekian tahun. Maka dipilihlah beliau, dan beliau memimpin sampai tahun 60-an. Nah, saya melihat inilah keikhlasan-keikhlasan tokoh-tokoh bangsa di negeri ini. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang kita sekarang sedang hadapi sungguh luar biasa ini, marilah kita mengembangkan kebersamaan, gotong royong. Kemudian saya mengajak secara lebih terbuka lagi, kita itu harus jujur menghadapi bahwa pandemi dan krisis ekonomi serta krisis-krisis yang lain hari-hari ini sesungguhnya sangat luar biasa. Jadi nggak ada waktu, nggak ada kesempatan sesungguhnya untuk bermain-main dan menganggap bahwa ini semua mudah. Menurut saya nggak ada. Ini berat banget. Walaupun kita harus percaya bahwa di balik kesulitan itu selalu ada hikmah, selalu ada kemudahan. Dan marilah kita tangkap persoalan-persoalan yang ada saat ini, apakah itu di Indonesia, apakah itu untuk seluruh dunia. Ini adalah bagian untuk memperbaiki kita pribadi, kita keluarga, kita komunitas, dan kita sebagai bangsa. Jadi marilah kita jadikan persoalan-persoalan yang ada ini sebagai tantangan yang memaksa kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki pemikiran kita, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki budaya kita, sehingga bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang lolos daripada krisis oleh pandemi ini dan krisis oleh ekonomi ini dan krisis moral ya. Kalau kita bicara korupsi tadi segala macam, sudah situasinya begini masih korupsi juga, itu krisis moral gitu kalau kita harus terbuka ya. Kemudian juga di satu sisi juga tadi contoh misalnya yang Partai Demokrat itu, jika benar, karena saya orang luar, orang yang sedemikian lama itu di partai itu, partainya sudah berkuasa, tetapi ketika dikasih 25 juta dan dijanjikan 100 juta, kemudian goyang-goyang dan seperti belok-belok, itu juga sebetulnya krisis juga, krisis kaderisasi gitu kan. Kenapa yang sudah seperti itu masih bisa goyang-goyang? Bukankah harus teguh gitu memimpin? Nah, kemudian juga di tingkatan elit misalnya, ketika ini udah ditentukan bahwa 10 tahun kepemimpinan, ternyata digoyang-goyang menjadi bisa 3 kali atau 15 tahun,
dan niatnya itu diulang lagi adalah wah karena kekuasaan atau misalnya ketakutan bahwa waduh kalau ada yang baru nanti begini nanti begitu dan yang lain-lain, itu adalah krisis juga. Apakah itu krisis karena kekuasaan atau krisis kepercayaan bahwa sesungguhnya semua pun nggak ada gitu kan. Saya ulang lagi, semua pun tidak ada, alam ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena pemilik alam itu bukan kita. Kita ini hanya lewat di antara waktu tertentu sampai dengan ketentuan tertentu. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya menyampaikan seperti itu, marilah kita yakin bahwa bangsa ini, peradaban ini sebetulnya harus kita jaga bersama, tetapi kita tidak boleh mempertahankannya, tidak boleh menganggap bahwa semua ini adalah milik kita, milik komunitas, milik bangsa ini, tetapi umat manusia itu memang diciptakan untuk berada di alam ini, di bumi ini. Jadi kita harus terbuka, kita harus jujur, kita harus memperbaiki diri, dan yang terbaiklah yang akan bisa selamat, bisa lolos sampai ke situasi yang berikutnya. Jadi saya kira begitu, mudah-mudahan kudeta Myanmar itu tidak menginspirasi terjadi kudeta di negeri ini gitu kan. Nah oleh karena itu juga jangan melakukan sesuatu sehingga terjadi kebuntuan-kebuntuan politik yang saling mengunci, yang merugikan. Tetapi marilah kita bersama justru mendukung apa yang sudah dilakukan, dibuka kunci-kunci ini, sehingga di 2024 itu nanti majulah tokoh-tokoh dari berbagai tokoh yang punya track record yang baik, kemudian juga bisa membawa situasi bangsa ke yang lebih baik. Nah, oleh karena kita ingin yang baik-baik, maka bersainglah semuanya di situasi yang membuat negeri ini menjadi lebih baik. Nah, karena pengen yang baik, mari kita jauhi, mari kita hindari yang tidak baik itu gitu kan, termasuk melempar fitnah, termasuk melempar isu kudeta, termasuk yang lain-lain, atau termasuk juga ketika situasi krisis begini malah ingin mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saya kira mari kita hindari, dan saya mendorong situasi seperti ini kita nggak pernah tahu buruknya sejauh apa karena terus masih berjalan. Maka marilah justru buka hati, buka doa, kita saling mendoakan dan saling menolong, sehingga yang makin berkembang dan yang makin berjalan itu kebaikan. Kebaikan, 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 kebaikan. Dan terakhir, makin rajin berdoa, makin rajin berbuat baik, sehingga kita semua selamat dari pandemi ini, dari krisis ini, dan bangsa Indonesia bisa mengatasi persoalan-persoalan dari krisis ini. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi, supaya makin seru diskusinya, channelnya di subscribe, kemudian juga disebarkan jika cocok gitu kan, untuk kita bisa diskusi membahas apapun demi kebaikan negeri ini, sharing, dan kita membuat tokoh-tokoh itu makin kuat. Dan ketika kebaikan dan ketokohan yang menjadi panutan yang baik-baik itu makin kuat, insya Allah bangsa ini akan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi subscribe itu penting, saya ulangi lagi. Kalau tertarik ya, kalau menarik di like, kalau ada yang perlu disampaikan mohon di komen, sehingga pada saat berikutnya saya bisa menyampaikan itu juga untuk kebaikan dan terus berkembang, supaya makin hari makin lengkap, makin banyak. Dan ketika ini didengar atau oleh siapapun orang Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, ini bisa menginspirasi. Seperti yang saya selalu sampaikan, marilah untuk seluruh bangsa Indonesia yang ada dimanapun di seluruh dunia, orang Indonesia itu luar biasa, memberikan kedamaian, mengajak kepada kebaikan, menyebarkan semangat, kemudian juga dia bisa bertukar pikiran dengan bangsanya yang lain dalam rangka mengamalkan Pancasila itu, sehingga kebaikan itu tumbuh di mana-mana. Dan itu semoga suatu hari akan menjadi trademark. Saya ulang lagi, semoga suatu hari itu akan jadi trademark, bahwa bangsa Indonesia itu atau orang Indonesia itu dimanapun juga dia, entah dia berasal dari ras mana saja gitu kan, yang ada di Indonesia ini, karena orang udah hidup di sini, makan di sini, tidur di sini, airnya air yang di sini, itu adalah orang Indonesia.
gitu kan dia. Kemudian ketika mereka berada dimanapun di seluruh dunia, saya berharap orang-orang itu bilang, wah luar biasa itu orang Indonesia, memberikan semangat, mengajak kepada kebaikan, memotivasi tentang hal-hal yang baik dan yang lain-lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.